Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hidup pada hari ini. Baik, kita kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak, yang mana pada hari ini kita belajar tentang menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, tadi sebelum ini Ibu telah mentayangkan video tentang salah satu akhlak terpuji juga ya. Yang mana dalam video itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dari sekian banyak orang yang lewat ya, hanya satu orang yang menyingkirkan batu itu. Nah, bahwasannya ketika kita melakukan akhlak-akhlak terpuji itu bisa di mana saja, baik itu di jalan, di rumah atau lingkungan sekitarnya. Bahwasannya kita nggak bisa beri uang, kita bisa memberikannya dengan akhlak-akhlak kita ya, bahwasannya kita hidup dalam tolong menolong. Nah, dengan kita memikirkan batu tadi, bahwasannya kita telah menolong orang dari hal yang berbahaya, misalnya kecelakaan di jalan dan lainnya. Dan contoh lainnya juga ketika ada paku di jalan, nah kita bisa menyingkirkan. Mungkin itulah salah satu contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang mana itu menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, sebelum itu kita tahu dulu apa itu akhlak. Ada anak ibu semua tahu apa itu akhlak? Nah, akhlak itu dalam bahasa kita adalah perilaku atau sifat. Nah, kata akhlak ini berasal dari kata hulukun yang berarti budi pekerti atau perangai atau tingkah laku juga. Nah, bahwasannya Anda ibu semuanya pasti udah tahu ya apa itu akhlak, bahwasannya itu sifat kita. Nah, contohnya tadi pada video tadi ya, selanjutnya kita belajar tentang dalilnya, bahwasannya ketika dalam suatu perbuatan Allah pasti telah menerangkannya dalam Al-Quran. Allah telah mengutuskannya dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, kita baca artinya itu, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Bahwasannya dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya Allah telah mengutus Rasulullah sebagai suri tauladan kita, dan kita harus juga berbanyak mengingat-ingat Allah ya, agar ketika kita mengingat Allah itu, maka akhlak-akhlak yang tercela itu akan jauh pada kita. Semoga anak ibu semuanya bisa terhindar dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada remaja. Nah, bahwasannya anak ibuku sekarang udah kelas 9, pasti udah masuk masa remaja sekarang ya, pasti udah ada tanda-tandanya ya, tanda-tanda seperti yang perempuan haid, anak laki mimpi basah dan lainnya. Nah, apa itu remaja? Nah, remaja itu menurut bahasa Arab berasal dari kata asyabab, yang artinya muda dan kuat atau energi dan dinamis, baik kreatif, tumbuh dan berkembang. Nah, bahwasannya Anda semua udah kuat kan? Nah, pikirannya udah jernih, udah bisa membedakan mana baik dan buruk. Nah, kalau kita masih kecil kan kita masih belum bisa menentukan baik dan buruknya. Ketika remaja, kita telah bisa melakukan hal baik dan buruknya. Nah, usia berapa sih remaja itu? Yaitu usia 12 sampai 17 tahun yang merupakan kelanjutan dari usia pubertas pada usia 9 sampai 13 tahun kemarin. Nah, sampai sini anak ibu ada yang bertanya? Boleh? Jika tidak ada, kita lanjut ya pada akhlak mulia pada pergaulan remaja. Bahwasannya seperti tema kita yang awal tadi. Nah, bahwasannya kita banyak sih pergaulan remaja atau akhlak mulia yang ada pada Anda semuanya. Salah satu yang pertama itu mengucapkan dan membaca salam. Nah, salam ini artinya selamat atau mendoakan keselamatan. Nah, Anda semua kan
Ketika masuk ruangan, baca assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin yang dalam ruangan itu menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kita sadari bahwasannya kita telah mendapatkan keselamatan, doa keselamatan ya. Selanjutnya berjabat tangan ya, itu menunjukkan keakraban, kerukunan, persahabatan atau permintaan maaf. Bahasannya ketika lebaran, kita ada salah, kita minta maaf dengan berjabat tangan. Maafkan saya Bu, atau yang lainnya, atau teman-teman, maafkan saya teman, saya telah melakukan kesalahan dan lainnya. Selanjutnya menghindari berkhalat atau berduaan dengan lawan jenis. Bahwasannya Allah melarang kita untuk mendekati zina. Bahwasannya berduaan dengan lawan jenis itu yang ketiga apa? Setan ya. Bahwasannya kita dilarang. Kalau ingin diskusi atau lainnya, ajak teman perempuan ya, ajak perempuan yang lainnya untuk berdiskusi. Hindari ya berdua-duaan. Nah, selanjutnya itu mencari teman yang baik. Nah, ciri teman baik itu apa? Tidak egois, dapat menjaga rahasia, dapat menemani di saat suka dan duka, dan tidak menjerumuskan. Nah, banyak sekarang ini teman yang menjerumuskan kita ya. Nah, atau kita dengar istilahnya bermuka dua. Di depan kita dia baik, di belakang kita dia menjejeleknya kita. Makanya itu. Nah, memang sekarang ini kita susah kali mencari teman yang baik. Nah, maka itu. Nah, jika ada teman yang baik, pertahankan itu. Apalagi teman itu yang soleh atau solehah. Nah, Anda semuanya berteman dengan teman yang baik. Ketika kita berteman dengan seseorang yang rajin baca Quran, kita akan rajin juga baca Quran. Ketika kita berteman dengan yang narkoba, kita terbawa narkoba juga. Makanya ketika memilih teman itu juga hal yang penting juga ya. Nah, sampai sini ada yang bertanya, nah ibu semuanya. Nah, kita masuk bentuk akhlak terpuji juga pada program remaja itu yang selain yang 4 tadi, yaitu mengenal dan memahami. Nah, bahwasannya anak-anak ibu kan waktu kelas 7 kemarin, nah kan belum kenal sama teman yang sekarang. Nah, kita kenal siapa namanya, misalnya namanya Tiara. Nah, setelah kita pahami, wah Tiara ini anak yang baik, Tiara ini anaknya tidak pelit. Nah, itu bisa tuh dijadikan teman. Nah, dan juga saling menolong dan berbuat baik. Nah, ketika teman ada kesusahan, kita bisa menolong teman itu, atau ada tetangga juga yang lagi butuh pertolongan, kita bantu. Nah, selanjutnya jujur dan adil. Bahwasannya ibu berharap anak ibu bisa jujur ya. Misalnya ibu tanya, kenapa tidak membuat PR? Nah, misalnya jujur aja, Bu, aku ketiduran, aku capek. Bilang aja gitu, jangan bilang lupa Bu. Nah, bahwasannya kita tidur. Nah, bilangnya sama ibu, oh ibu maafkan saya tadi malam ketiduran, saya capek. Nah, ibu jujur aja. Bahwasannya jujur itu sangat susah ditemui sekarang ini ya. Nah, bahwasannya itu. Dan juga adil. Nah, ketika anak-anak ibu kan ada yang jadi ketua. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik di kelas? Nah, apakah bisa menjalankan apa yang telah diucapkan oleh gurunya, apa saja tuh tugas seorang ketua tuh. Nah, semoga Anda semua menjadi anak ibu yang soleh dan solehah. Amin. Nah, kita tengok juga perilaku negatif. Nah, yang kita waspadi pada masa remaja itu suka keluyuran dan menghabiskan waktu tanpa agenda dan tujuan yang tidak jelas ya. Nah, bahwasannya anak ibu kan mempunyai waktu yang banyak ya, apalagi masih masa sekolah. Nah, pergunakanlah dengan hal yang bermanfaat seperti ikut pengajian, bantu orang tua, dan jangan keluyuran ya. Nah, langsung pulang ke rumah. Selanjutnya tuh bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan. Nah, ketika anak ibu ketika ada tugas, jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan agar tugas itu tidak terasa berat. Selanjutnya tuh ragu dan cenderung bimbang menghadapi kehidupan. Nah, Anda semua kan nanti kan masuk masa dewasa atau sekarang inilah menghadapi kehidupan kan. Jangan ragu. Ketika itu memang benar, lakukan saja. Jangan pernah merasakan keraguan. Harus yakinkan diri kita bisa, dan jangan pernah ragu dalam kehidupan. Selanjutnya sering minder akan kemampuan dan potensi diri. Bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dan membentuk yang sebaik-baiknya dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika kita memiliki kekurangan, kita berusaha cari. Kita pelajari apa sih yang membuat kita tuh tidak bisa. Nah, dengan kita belajar, makanya kekurangan itu bisa tertutupi. Begitu juga dengan kelebihan. Ketika anak ibu semuanya ada kelebihan, makanya kita gak boleh sombong. Asah kemampuan itu. Gak boleh sombong ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jika ada teman yang ingin belajar sama kita, ajarkan bahwasannya ilmu itu harus kita ajarkan.
Selanjutnya mementingkan bermain daripada belajar. Nah, ini nggak boleh juga ya. Kita boleh bermain, Bu, saya capek belajar. Ya, memang kita harus belajar juga. Bermain boleh, itu sebentar aja. Nah, selanjutnya mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan. Nah, itu nggak boleh juga ya. Itulah salah satu perbuatan yang tidak baik. Waspada ya. Selanjutnya cenderung mengabaikan kebiasaan baik. Nah, itu nggak boleh juga. Jika ada perbuatan yang baik, maka itu lakukan. Jangan diabaikan. Nah, selanjutnya pergaulan bebas. Nah, ini yang sangat berbahaya juga nih anak-anak ibu semuanya. Bahwasannya sekarang kita tengok kan di media sosial, di TV dan lainnya, pergaulan bebas ini sudah merajalela. Makanya itulah salah satu akhir zaman ya. Pergaulan bebas ini sangat luar biasa yang ada di Indonesia ini juga ya khususnya. Selanjutnya akibat atau dampaknya. Ada juga dampaknya ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Satunya pertama menghancurkan masa depan. Ya, hancur masa depan anak ibu semuanya. Ibu berharap anak ibu semuanya masa depannya bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menghilangkan rasa malu. Iyalah, ketika kita melakukan hal tidak baik, rasa malu kita udah hilang. Kita udah nggak dianggap lagi sama orang hanya anggap kita sepele. Wah, anak itu suka merokok, anak itu suka narkoba. Jadi orang tuh anggap kita tuh udah rendah gitu. Selanjutnya hilangnya rasa sikap menjaga diri dari dosa. Nah, anak ibu kan udah melakukan perbuatan yang tidak baik misalnya. Ya, anak ibu sudah tidak menjaga diri lagi, udah tidak baik lagi gitu. Makanya ketika anak ibu sudah terlanjur melakukan hal yang tidak baik, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan hal itu lagi. Nah, selanjutnya menjatuhkan martabat dan kehormatan. Iyalah, sudah menjatuhkan kehormatan keluarga, masyarakat dan lainnya. Selanjutnya hati menjadi gelap dan tidak bersinar. Ya, karena kita telah melakukan hal yang tidak baik, hati kita menjadi gelap dan tidak bersinar lagi. Selanjutnya wajah muram dan gelap. Ya, ketika orang melihat kita tuh udah gak baik lagi gitu, sehingga wajah kita tuh tidak dipandang baik lagi. Wah, ini perokok misalnya, ini narkoba, mukanya sudah pucat ya, dan lain-lainnya. Itu salah satu contohnya. Zina adalah dosa besar, dan juga merasa dalam kemiskinan. Iyalah, ketika judi ya, anak ibu jangan coba-coba main slot ya, itu salah satu bentuk judi juga itu. Nah, juga zina adalah dosa besar, dapat merusak hubungan silaturahim. Iyalah, misalnya anda semua ketika berzina nih misalnya, ingin pamit sama orang tua, pergi keluar, nah durhaka, gak diizin sama orang tuanya. Nah, durhaka kepada Allah juga, durhaka kepada orang tua juga, zolim namanya. Kita merasa sama orang tua gak diizinin keluar. Bahwasannya zina itu dosa besar, merusak hubungan silaturahim. Nanti kita ada putus, nah bertengkar kan, nah benci ya, merusak silaturahim kita jadinya. Maka itu gak dibolehkan. Zina dapat mengakibatkan penyakit HIV dan AIDS. Nah juga ada penyakitnya itu. Nah, makanya nggak boleh. Nah, makanya kita nggak dibolehkan pacaran. Karena pacaran tuh budaya-budaya barat itu. Kita nggak dibolehkan pacaran. Makanya anak ibu semuanya harus bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Makanya dari itu anak ibu semuanya hindari pelaku-pelakunya jika sudah terlanjur melakukannya. Ya, mungkin ada yang baru tahu, Bu, ternyata pacaran tuh gak boleh. Nah, segera putusin pacarnya, bilang baik-baik sama pacarnya itu. Nah, selanjutnya anak ibu semuanya, kalau ada yang bertanya dibolehkan sampai sini. Ibu berharap bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahwasannya kita sebagai muslim dan muslimah harus menerapkan akhlak terpuji ini, apalagi dalam pergaulan remaja ini. Jika Anda semua berhasil menerapkan akhlak terpuji dalam remajanya, insya Allah Anda akan sukses. Ibu yakin anak ibu semuanya adalah anak-anak ibu yang hebat dan sukses. Mungkin hanya itu dapat ibu sampaikan. Kalau ingin bertanya dibolehkan. Ibu tutup lagi jika tidak ada. Kita mengucapkan alhamdulillah juga karena Allah telah memudahkan pembelajaran kita. Dan semoga pembelajaran kita ini bisa bermanfaat dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.